Malam itu aku bernyanyi bersama rekan-rekanku seperti biasa, meramaikan acara-acara dan memberikan hiburan kepada pengunjung. Ya, aku adalah penyanyi wanita yang biasa dipanggil untuk mengisi suatu acara dari kampung ke kampung. Bersama timku, aku bernyanyi dan rekan lainnya akan mengiringiku dengan musik yang mereka mainkan. Malam ini terasa begitu ramai. Kami tak henti-hentinya menerima request dari para penonton dan pengunjung acara hajatan ini. Akan tetapi inilah pekerjaan kami, passion kami. Antusias para pengunjung membuat kami semakin bersemangat. Semua keseruan itu kami rasakan sejak awal bernyanyi hingga tak terasa sudah waktunya acara selesai. Para penonton sudah agak menjauh dari panggung. Aku turun ke ruang ganti untuk beristirahat. Para rekan-rekan memberikan ucapan terima kasih dan saling bersukacita atas kelancaran acara malam ini. Salah satunya adalah manajer kami, Doni namanya. Ia adalah manajer yang dewasa dan memiliki kepemimpinan yang baik. Terkadang ia membelikan kami minuman apabila acara berlangsung lancar. Yang hebatnya lagi ia tak memakai uang kas, melainkan uang pribadinya sendiri. Karena manajer kami ini sangat menghargai kekompakan tim ini. Ida, hari sudah larut. Mau langsung pulang? Tanya Doni yang datang kepadaku dari samping. Aku yang sedang melihat ke arah lain pun langsung menoleh ke arahnya. Ia mau langsung pulang, jawabku yang kemudian memakai tas. Menginaplah di rumahku. Rumahku dekat kok, ujarnya sambil tersenyum. Loh, janganlah. Gak enak, gak apa-apa. Rumahmu itu jauh banget loh. Aku kemudian terpaksa menurut apa yang dikatakan Doni. Entah kenapa aku mudah saja menerima ajakan itu. Padahal aku tak pernah semudah ini saat ada laki-laki yang ingin menawarkanku seperti ini. Dalam kepalaku aku masih mencari-cari alasan yang tepat untuk menolak ajakan ini. Tapi tidak bisa. Aku tak menemukan alasan itu. Akhirnya, dengan menaiki motornya Doni memboncengku menuju rumahnya. Dalam hati aku berpikir sedikit cemas. Bagaimana kalau dia berniat jahat? Seharusnya aku menolak. Tapi tak bisa. Aku sudah berusaha tapi tetap tak bisa. Hingga sampai di rumahnya pun aku tak bisa menolak. Seakan ada sesuatu yang memaksaku untuk menuruti perkataannya. Secara tak langsung. Ayo Ida, duduk dulu, kata Doni sambil tersenyum saat kami berdua masuk ke dalam rumah. Aku pun duduk seperti yang ia bilang. Aku mau simpan barang-barang ini dulu. Abis itu bikin minum buat kamu. Tunggu ya, kata Doni yang kemudian berjalan ke belakang. Rumah ini berukuran sedang. Sangat cocok untuk sebuah keluarga kecil. Hebatnya Doni bisa membeli rumah ini di umurnya yang baru menginjak 28 tahun. Aku pun bersantai sejenak di sofanya sambil melihat sekitar. Melihat-lihat bingkai foto di dinding rumahnya itu. Ini mbak, minumannya, kata seorang wanita yang menghampiriku. Wanita itu terlihat seumuran dengan Doni. Akan tetapi baru kali ini aku bertemu dengannya. Dan anehnya saat itu aku merasa merinding di sekujur tubuhku. Terima kasih. Siapanya Doni ya? Tanyaku. Wanita itu kemudian duduk di sampingku. Dan berbisik dengan sedikit perasaan was-was. Aku Laras, istrinya Doni. Kami baru menikah diam-diam. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Nanti kalau sudah waktunya. Biar Doni sendiri yang kasih tahu orang-orang. Bisik wanita yang mengaku sebagai Laras itu. Aku hanya mengangguk saat mendengar penjelasan Laras. Dalam hati aku merasa lega saat mengetahui Laras adalah istri Doni. Ternyata Doni benar-benar tulus mau memberiku tempat menginap tanpa ada maksud lain.
Di rumah ini sudah ada istrinya. Dia tak akan macam-macam denganku. Laras sendiri adalah wanita ramah yang suka mengobrol. Aku dan Laras kemudian berbincang-bincang sambil sesekali membicarakan Doni yang masih sibuk di belakang. Doni itu sadis loh. Hati-hati, kata Laras sambil tersenyum. Aku yang sedang minum pun hampir tersedak karena ingin tertawa. Kok sadis mbak? Tanyaku. Soalnya, kalau mainnya udah kebablasan Doni gak akan tanggung jawab dan gak akan segan-segan juga buat bunuh orang tersebut. Jawab Laras. Loh, kok gitu mbak? Tanyaku yang mendadak bingung. Ya gitu deh. Ya udah biar lebih enak ngobrolnya. Aku ambilkan kue di dalam ya. Kata Laras yang kemudian berjalan ke belakang menuju Dodik. Aku kembali bersandar di sofa sambil melihat jam yang menunjukkan pukul 23. Sudah larut. Kalau bisa ingin rasanya aku segera tidur. Sesekali ku pejamkan mata saat berada di sofa empuk dan nyaman ini. Hingga akhirnya Doni datang dengan secangkir minuman yang ia bawa kemudian duduk di sampingku. Ini minumannya, kata Doni. Aku pun membuka mata dan melihatnya di sampingku. Ngapain kamu bikin minum lagi? Tadi istrimu sudah kasih aku minum. Jawabku yang segera mengganti posisi duduk. Oh iya, Don, kok istrimu gitu ya? Tadi kayak ngomong aneh gitu. Tanyaku yang segera menghabiskan minuman yang diberikan Laras tadi. Doni tak menjawab dan hanya melihat gelas minumanku yang habis itu. Wajahnya keheranan dan berkeringat. Aku pun bingung dibuatnya. Siapa yang kasih kamu minum? Tanya Doni. Dan juga, aku gak punya istri. Aku tinggal sendiri. Kata Doni dengan badan bergetar. Terus Laras itu siapa? Tanyaku yang ikut merasa tegang. Doni hanya diam sambil menunjukkan wajah ketakutan. Begitu juga aku yang ketakutan mendengar penjelasan dari Doni. Sesekali kupikir dia hanya bercanda. Tapi kalau dilihat dari raut wajahnya, ia terlihat benar-benar sedang dilanda ketakutan. Hihihihihihihi. Terdengar suara tertawa seorang wanita yang terdengar menyeramkan dari dapur rumah Doni. Suaranya sangat cumik dan nyaring. Aku segera berteriak tak karuan. Ketakutan dan berlari ke dalam sebuah kamar di rumah tersebut. Begitu juga Doni yang ikut masuk ke dalam kamar kemudian mengunci pintu. Kalau dari suaranya, aku yakin itu suara tawa kuntilanak. Doni itu apaan? Tanyaku yang panik sekaligus ketakutan. Doni tak menjawab dan hanya bersandar di pintu sambil ketakutan. Sedangkan aku duduk di samping sebuah meja. Suara tertawa itu masih terdengar. Sangat menakutkan. Dono tak berani mengatakan apa-apa. Sedangkan aku membaca doa-doa yang kupercaya dapat mengusir setan. Ya benar. Sudah jelas ada setan jahat yang mengganggu rumah ini. Mataku sudah berkaca-kaca mau menangis saking takutnya. Tak lama berselang, suara tertawa itu berhenti dan tak lagi terdengar. Namun aku tetap mengucapkan doa-doa itu dengan pelan sambil meringkuk di samping meja kamar Doni. Doni mengintip dan tak menemukan siapa-siapa di luar kamar. Gak ada siapa-siapa, kata Doni sambil menelan ludah. Dalam hati hanya ada satu keinginanku. Aku ingin segera pulang. Daripada harus tidur di rumah angker ini. Itu pun kalau bisa tidur. Kalau tidak bisa yang ada aku menunggu sampai pagi. Ida, kamu keluar duluan. Aku jaga kamu dari belakang. Kata Doni yang kemudian membuka pintu kamar yang tadi dikunci. Dasar pengecut. Bilang saja takut untuk keluar duluan. Aku pun memberanikan diri keluar kamar dengan pelan sambil berharap-harap cemas. Berharap tak melihat apa yang tak ingin kulihat. Setelah kupastikan aman,
Aku meminta Iwan membuka pintu depan agar aku bisa segera pulang. Namun ternyata, Iwan sendiri masih berada di dalam kamar. "Doni, ayo keluar," kataku yang kembali berjalan ke depan pintu kamar. "Ida, badanku kaku," kata Iwan yang berdiri mematung di dalam kamar. Saat Doni tak bisa menggerakkan badannya itulah aku melihat Laras sudah berdiri di belakang Iwan. Penampilannya berbeda, menyerupai kuntilanak dengan wajah pucat dan menyeramkan. Di sekitar matanya terlihat hitam lebam seperti terkena pukulan. Rambutnya panjang, berantakan dan tak terawat. Bau busuk menyengat di hidung. Aku pun berdiri ketakutan melihatnya. Sekilas jantungku berhenti saking kagetnya. Aku tak bisa teriak atau mengatakan apa-apa sambil terus menatap sosok Laras itu. "Minumannya habisin ya Mbak," kata Laras kepadaku dengan nada datar. Kemudian pintu tertutup sendiri. Doni masih ada di dalam. Tak lama kemudian terdengar suara jeritan Doni dari dalam kamar. "Oh Tuhan, apa yang terjadi?" Aku jatuh terduduk di lantai depan kamar Doni. Pintu terbuka kembali dengan sendirinya. Aku masih duduk di depan pintu kamar dengan badan yang sudah lemas karena ketakutan. Setelah pintu dibuka, Doni sudah tergeletak kaku tak bernyawa di lantai. Mata Doni masih melotot. Terlihat bekas cekikan di lehernya yang membiru. Di dekat Dini, ada Laras yang kembali berubah wujudnya. Kini Laras terlihat memakai baju kebaya sambil menari tarian ronggeng. Dengan gerakan lembut nan gemulai Laras menari serta memainkan selendangnya di tangan. Ia terlihat benar-benar layaknya seorang penari ronggeng yang sedang menari-nari dengan indah. Aku menatapnya beberapa saat. Sampai akhirnya ia memutar badan. Dan aku menemukan sebuah lubang besar di punggungnya. Dari lubang itu aku bisa melihat organ-organ tubuh dan juga isi perutnya. Belatung menggeliat bebas di lubang itu. Darah segar juga masih mengalir dari lubang itu yang seketika menebarkan bau amis sekaligus busuk. Aku yang sudah lemas pun tak tahan sampai akhirnya pingsan di tempat. Apakah kalian pernah mengalami kejadian mistis di tempat angker? Jika kalian memiliki pengalaman paranormal, bagikan kisah kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menyeramkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.